Ustadz Usair kepadanya yang hormat disilakan. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن النار وأدخل الجنة فقد إلا متاع الغرور. Saudara Ustadz Usair yang alhamdulillah baru saja melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah kita semua yang mendengar, terutama kepada saudara yang membacakan, menjadi nilai pahala bagi kita semua, dan terkhusus kepada almarhum yang punya segala dosa-dosanya serta dilipat gandakan segala amal kebaikan almarhumah dilapangkan di alam kubur. Bapak Ibu hadirin, melalui hikmah tausiah mengenang hari keempat yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Bapak Yusri Alisan SAGSE ini. Kepada Ustadz dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il mu'minin. Ma ba'd. Bapak dan Ibu, segenap keluarga jamaah takziah dalam rangka mengenang dan mendoakan orang tua kita almarhumah Ibu Deborah, kalau saya tidak salah ingat namanya, Borian, ya, di menjelang malam ke-40 kembalinya ke rahmatullah. Bapak Ibu semua sama saya hormati, dan lebih khusus kepada anak cucu almarhumah, melalui melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian kita berselawat buat bagi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi kita yang beragama Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang Allah utus ke dunia untuk menjadi contoh yang baik dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan kita umat Islam. Bagi siapa yang mendambakan keselamatan di dunia yang sementara dan kebahagiaan di akhirat yang selanjutnya. Dan buat almarhumah Ibu Indah boleh kita ucapkan kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak dan Ibu, segenap keluarga, para jamaah takziah dirahmati Allah, kembali lagi saya mengingatkan diri saya dan kepada kita semua bahwa kita hidup di dunia ini sifatnya sementara. Jadi kita hidup di dunia sifatnya sementara. Kalau kita hitung-hitung juga waktunya tidak lama, dan itu juga hanya satu kali. Ya, jadi ada 3 sifat kehidupan manusia di dunia ini. Pertama sementara saja, yang kedua tidak lama juga waktunya, dan yang ketiga hanya satu kali saja. Makanya orang cerdas itu tidak mau melewatkan waktu yang sementara, singkat dan sekali itu, tanpa dia isi dengan segala macam bentuk kebaikan yang akan menjadi bekal dalam perjalanan hidup selanjutnya setelah dunia ini ditinggalkan.
Nah, kemudian Bapak dan Ibu keluarga yang saya hormati, ketika kita sudah meninggal dunia, maka kita tidak bisa lagi beramal sendiri seperti di saat kita masih hidup. Sehingga Rasulullah SAW katakan, ketika anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Ya, ada namanya, pertama adalah amal jariah. Ya, amal jariah ini dibagi 3. Nah, jadi apa itu amal jariah Bapak Ibu? Amal jariah artinya adalah amal yang kita sudah meninggal dunia tapi masih dirasakan manfaatnya karena ada orang yang melakukannya di belakang. Ada orang yang memanfaatkannya di belakang. Nah, apa itu yang termasuk amal jariah? Yang pertama dikenal dengan istilah sedekatul jariah. Sedekatul jariah itu artinya adalah sedekah atau bantuan atau pemberian kita selama kita masih hidup di dunia ini, lalu kemudian kita sudah meninggal tapi masih dimanfaatkan orang di belakang. Nah, seperti almarhumah ini dan anak-anaknya, itu banyak sekali orang yang dibantu selama dia masih hidup. Ya, dia adalah orang yang dikaruniai oleh Allah nikmat umur panjang, lalu kemudian sangat banyak manfaatnya kepada sesamanya manusia. Ya, karena ada 2 indikator orang terbaik di dunia ini, kata Rasulullah. Yang pertama Nabi katakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna a'maluhu. Sebaik-baik manusia yang hidup di dunia ialah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Ya, tapi Bapak boleh. Jadi kalau mereka intiri kaneta, kemabalo kira kata diri itu pertama. Malambe sungana, masai nama mate, tapi mabalo bicarana, mabalo sipana. Inilah indikator orang terbaik pertama di dunia. Karena ada juga orang maranduk malambe sungana, masai nama mate, tapi kadake bicarana kadake sipana. Nah, makanya Nabi katakan begitu, khairun nasi, sebaik-baik manusia ialah matala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna a'maluhu, dan baik amal perbuatannya. Wa syarrun nasi, manusia yang paling rugi hidup di dunia ini, kata Rasulullah SAW, adalah matala umruhu, panjang umurnya, wa sa'a a'maluhu, tapi jelek amal perbuatannya. Rugi panjang umur, malah bersunga masai mati tapi bicaranya si Pak anak ada kira-kira nama alfatau ini orang jelek kata Nabi. Yang kedua, indikator baiknya orang di dunia ini kata Nabi dan harus kita paham dan kita lakukan kalau jadi orang baik, kata Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang hidup di dunia adalah yang banyak bermanfaat kepada sesamanya manusia. Nah, tapi kalau di sini tidak dibatasi kepada orang siapa. Jadi bukan hanya orang Islam, pendeknya kepada semua manusia. Jadi Bapak, Ibu dan adik keluarga aku yang saya hormati, mau kita orang baik, ini indikatornya yang kedua. Banyak bermanfaat kepada sesamanya manusia. Kalau Bapak, Ibu dan adik tidak banyak manfaatnya atau bahkan tidak manfaat sama orang lain, jangan pernah bermimpi mau dikatakan orang baik. Ya, karena yang mengatakan nanti orang baik itu adalah orang yang dimana kita berbuat baik. Itu sekalian. Dan alhamdulillah, setahu saya almarhumah ada di situ. Dia adalah orang yang banyak sekali bermanfaat kepada keluarga, kepada tetangga dan sesama manusia. Sehingga menurut yang saya dengar dari keluarga, selama almarhum masih hidup dari dulu itu, berapa banyak keluarganya yang tinggal di rumahnya sekolah dan dikasih sekolah. Itu pentingnya Bapak Ibu sekalian. Jadi dia sangat bermanfaat sama orang yang lain. Ya, dan itu tidak bisa dipungkiri dan orang lain yang melihat, orang lain yang merasakan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu satu. Jadi yang jalan pahalanya atau kebaikannya kepada orang yang sudah meninggal adalah sedekatul jariah. Almarhumah juga dengan anaknya banyak sumbangan yang di masjid dan di tempat-tempat yang dibutuhkan orang banyak, baik di Palopo pun mungkin sampai ke kampung. Yang menjadi amalan tambahan bagi orang yang sudah meninggal dunia itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, almarhumah ini banyak kasih sekolah orang. Jadi orang yang dikasih sekolah ini menjadi orang baik dan berbuat kebaikan, maka almarhumah juga mendapatkan kebaikan dari orang yang dikasih sekolah itu. Makanya Bapak Ibu ya, jangan kita kikir kalau ada anak keponakan kita yang mau sekolah dan tidak mampu sekolah, bantu sekolah. Kalau dia menjadi pintar dan berbuat baik, kita juga dapat kebaikan daripada kebaikan yang dia kerjakan. Dan itu sudah ada dalam sebuah kisah Bapak Ibu ya. Di hari kemudian nanti, dan itu kisahnya ada, sebenarnya penjelasannya dari Rasulullah
Ada katanya di hari kemudian nanti ada 4 orang yang sudah mau semua duluan masuk surga. Luar rupa ku tarik-tarik katanya di pintu surga karena semua ingin duluan. Lalu Allah berkata kepada malaikat, coba kau pergi tanya mereka itu apa yang kerja dulu waktu hidup di dunia baru mereka ingin semua duluan masuk surga. Maka yang pertama datanglah malaikat kepadanya. Ditanya yang pertama ada namanya mati syahid. Mati syahid artinya mati karena membela kebaikan dan kebenaran. Nah, ditanya apa dulu kau kerja di dunia sampai kau ingin duluan masuk surga? Dia bilang saya dulu di dunia mati syahid. Nah, ditanya lagi dari mana kau tahu bahwa mati syahid itu besar pahalanya, banyak kebaikannya? Dia bilang dari ulama, dari guru. Maka malaikat bilang kalau begitu pelihara adab kesopanan, kasih duluan guru baru kau di belakang. Nah, maka mundurlah mati syahid. Dikuburkan, mereka masih mengingatmu dengan doa-doanya. Jadi pertama di sini Bapak Ibu keluarga yang sangat bermanfaat dari kita yang masih hidup itu adalah doa. Doanya itu doanya pertama keluarga. Maka Bapak Ibu kata Rasulullah, banyak orang yang di dalam kubur ini bisa celaka, bisa menderita, tapi karena adanya orang yang masih hidup membuat mereka tertolong. Bagaimana caranya mereka tertolong dari keluarga yang masih hidup? Itulah doa. Jadi mencintai keluarga yang sudah meninggal dunia Bapak dan keluargaku itu adalah doakan dia. Doa. Karena kalau orang yang meninggal ini dalam arti rohnya di alam barzah tersiksa, lalu didoakan oleh keluarganya, tetangganya dan sahabatnya, maka Allah akan memberhentikan disiksa. Ya, diberhentikan. Nah, makanya doa sapu jagat jadi pakai. Apa doa sapu jagatnya? Allahumma gfirli wali walidayya wa yani sagira. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosa saya. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah dosa saya. Wali walidayya, dan kedua orang tua saya, ibu bapak saya, ampuni dosa-dosa mereka. Warhamhuma, dan sayangi mereka, kasihi mereka ya Allah di alam barzah. Ya, warhamhuma, sebagaimana mereka menyayangi kami, menyayangi saya waktu di dunia dari kecil hingga menjadi besar. Nah, itu kita baca sebagai anak dari orang tua yang sudah baik yang masih hidup pun yang sudah meninggal dunia. Jangan pernah lupakan itu bagi kita sebagai anak. Itulah yang menolong mereka, itulah yang didapat terus pahalanya di alam barzah Bapak dan Ibu sekalian bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, makanya itu saya bilang tadi, ya almarhum memang anak kandungnya yang masih hidup. Ya, kalau saya tidak salah tinggal satu ya. Anak kemanakan yang itu tadi, yang dipelihara, yang dikasih sekolah, itu semua masuk di situ. Ya, jangan pernah lupakan dia, jasa-jasanya. Ya, ketika kita baca doa, ingat dia, tenang dia tentang kebaikan-kebaikannya, sehingga insya Allah doa kita itu sampai di sana. Ya, itu yang penting dipaham. Makanya bagaimana Bapak Ibu saudara kita hidup di dunia ini, berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan kepada keluarga, tetangga, dan sesama umat manusia. Karena di situ nilai kebaikan kita. Ya. Kemudian yang kedua, yang bermanfaat, sedekatul jariyahnya dan ilmu yang bermanfaat adalah sedekah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, hidup maka dia akan bersedekah. Sampai dia juga atas namanya, bersedekah untuk dirinya. Nah, sedekah itu dua macam. Ada sedekah biasa, ada sedekatul jariyah. Sedekah biasa itu seperti ini makanan yang ada di depan, minuman yang ada di depan. Itu sedekah biasa namanya. Seberapa lama didapatkan orang yang meninggal pahalanya kalau dia disedekahkan untuknya? Selama makanan itu berpengaruh dalam diri seseorang untuk berbuat kebaikan, maka selama itu dia dapatkan kebaikannya. Nah, tuh. Jadi sebentar kita minum air ini, kalau misalnya anak kemanakan almarhum sudah niatkan, ya Allah, makanan dan minuman ini kebaikan atau pahalanya kami peruntukkan buat almarhumah ibu orang di dalam barzah itu atau suaminya begitu, maka dia akan sampai, Allah akan sampaikan kebaikannya. Ini anakmu lagi bersedekah, kemanakanmu lagi bersedekah untuk dirimu. Nah, sudah sampaikan, dia rasakan kebaikan dan manfaatnya itu. Nah, kemudian ada sedekatul jariyah. Kita bawa uang ke tempat-tempat kepentingan orang banyak, baru kita bilang, ya Allah, pahala daripada sedekah ini kami peruntukkan untuk siapa, maka terima dan sampaikanlah pahalanya kepadanya. Maka yang kedua adalah lewat sedekah. Lewat sedekah.
ya, atau berinfak. Nah, itu untuk almarhum diperuntukkan pahalanya. Insya Allah itu akan Tuhan sampaikan. Ya, sampai dalam sebuah ulasan ulama dikatakan bahwa ketika kita yang masih hidup ini bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, maka malaikat melaksanakan tugasnya, menyampaikan cahaya yang terang benderang kepada arwah atau roh orang yang sudah meninggal yang diperuntukkan sedekah itu. Lalu mereka bertanya, ini cahaya dari apa dan cahaya dari siapa? Maka malaikat berkata, ini adalah cahaya berkat sedekahnya keluargamu yang pahalanya ditujukan kepadamu. Maka gembiralah mereka. Lalu Allah angkat penderitaannya dan tempatkan pada tempat yang mulia di sisinya. Itu pentingnya sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, amalan yang bermanfaat dari kita yang masih hidup sebagai keluarga terhadap orang sudah meninggal dunia adalah kalau menurut Ustaz Abdul Somad, bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu sudah tadi Bapak Ibu ya. Iya. Lagi. Ya. Ayo. Nah, itu sudah tadi. Dan jangan juga berhenti sampai di situ bilang malam ke-40 pi lagi, atau malam ke-100 pi lagi, malam ke-1000 pi lagi. Iya. Jadi Ustaz Abdul Somad bilang begini, bacakanlah Al-Quran, pahalanya ditujukan kepadanya. Ya Allah, terima dan sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran ini kepada siapa kita tujukan. 30 juz kata Ustaz Abdul Somad. Kalau tidak bisa 30 juz ya ambil jalan pintas, bacakanlah surah Yasin, nanti sedekahkan pahalanya. Kalau tidak bisa baca surah Yasin, ya surat Al-Fatihah. Kalau tidak bisa baca surat Al-Fatihah, orang Islam ya lebih baik mati saja. Ya, kalau dia surat Al-Fatihah juga tidak ada. Ulama bilang gini, kalau kamu ingat kembali orang yang mati, ya Bapak Ibu yang maaf, kita dengar Bapak Ibu ini keluarga saya beragama Islam ini. Kan sering kita ini Bu ya ingat orang mati tak ya, biasa kayak rindu begitu. Ya, ternyata sebenarnya itu katanya kalau kita ingat orang mati ada sinyal di sana, dia juga ingat sama kita, ingin didoakan. Maka ulama bilang kalau kita ingat kembali orang mati ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, perbaharui membaca kalimat innalillahi wa jadi kita layom tu tomateta dibaca sudah to innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua datang dari Allah dan memang semua akan kembali kepadanya. Itu satu. Yang kedua, bacakan surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah, sudah itu hadiahkan pahalanya kepadanya. Ya, baca surat Al-Fatihah dan hadiahkan pahalanya. Bacanya gampang, sudah kita baca ya Allah, terima ya Allah dan sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah ini kepada ibu saya. Kalau itu ibu kita tujukan, bapak kalau bapak, pada siapa saja. Nah itu. Yang ketiga, ini pentingnya bapak ibu hafal ini, khususnya keluarga di orang Islam ini. Yang ketiga, mohonkan dia ampun. Mohonkan ampun dan doakan supaya dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang saleh dan salehah. Itu. Ya Allah, ampunilah segala salah dan dosa ibu saya selama hidupnya di dunia ini. Dan ya Allah, kumpulkanlah rohnya bersama dengan rohnya orang-orang yang saleh dan salehah. Yang ketiga. Ya, yang keempat. Ya, bacakan dia, kita berdoa, ya Allah, pertemukan dan kumpulkanlah kami bersama dengan mereka di dalam surgamu di hari kemudian kelak. Itu gampang. Jadi kita doa. Dia kita doakan dan kita doakan diri kita, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan mereka nanti dalam barzah. Baik ya. Ini yang penting kita lakukan 4 kalau kita ingat kembali orang mati. Ya, karena itu katanya ada sinyal kita rindu dan dia ingin didoakan. Jadi pertama, perbaharui membaca kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, bacakan surat Al-Fatihah, sedekahkan dan hadiahkan pahalanya. Yang ketiga, mohonkan ampun kepada Allah dan Allah kumpulkan bersama dengan rohnya orang-orang yang baik, orang saleh-salehah. Dan yang keempat adalah doakan supaya Allah pertemukan dan kumpulkan kita nanti bersama mereka di dalam surganya Allah di hari kemudian. Ingat itu Bu ya? Sudah bisa diingat Bu? Insya Allah gampang sih, kalau kita tidak lupa kita ingat itu. Percaya Kak? Nah kan sama itu kalau duduk-duduk kita datangi Bapak Ibu ya. Nah itulah yang ketiga. Ya jadi kita harus pertama tadi didoakan, yang kedua bersedekah, yang ketiga bacakanlah ayat-ayat Al-Quran kata Ustaz Abdul Somad dan ulama lain.
Dan yang keempat itu tadi yang saya katakan, bahwa kalau kita ingat itu orang mati, lakukanlah 4 hal itu. Insya Allah itulah yang akan menjadi sebuah penyambung tanda cinta kasih kita dan sayang kita kepada keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Nah kemudian kan itu kalau pergi ke umroh, ada umroh wajib, ada umroh sunnah. Jadi wajibnya untuk kita, sunnahnya nanti kita untuk orang tua tak. Dan itu nanti dibimbing mutawid. Ya, saya begitu dulu waktu pergi umroh. Kebetulan orang tua saya, bapak saya sudah meninggal juga. Jadi saya umrohkan. Lalu kemudian waktu saya pergi haji, karena ibu saya sudah tidak bisa lagi mau pergi haji karena umur juga. Ya, sudah tua sekali. Sakit-sakitan lagi, jadi itu lagi diumrohkan. Diumrohkan waktu pergi haji. Gitu Bapak Ibu keluarga, yang bisa kita manfaatkan untuk apalagi untuk orang. Kemudian apalagi berbuat baik kepada keluarga-keluarganya. Ini kita juga sebagai anak cucunya, ada keluarganya almarhumah masih hidup, entah saudaranya kah, tantenya kah, om kemenakannya kah, perbaiki hubungan kepada mereka. Karena orang itu yang meninggal senang kalau keluarganya di belakang kita tempati berbuat baik. Ya, omnya, tantenya semua, pak berantakan itu semua kita harus tempati berbuat baik. Anak-anaknya almarhumah setelah mereka tidak ada. Dan yang terakhir, berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya. Ini juga apa dalam Islam itu perintah itu. Apa itu sahabatnya, orang Kristen kah, orang Hindu kah, orang Islam kah, atau apa saja agamanya, itu diperintahkan dalam Islam. Kalau sudah meninggal itu orang tua kita sebagai anak harus berbuat baik kepada sahabatnya yang ditinggalkan. Karena pasti itu mereka gembira. Itu sahabatnya orang ditinggalkan itu, kalau dia masih bisa, dia pasti bicara tuh dah. Anakna almarhumah itu nggak teman-teman tapi nakilala siya kita sahabat anak teman-teman. Iya, nakilala itu. Nah, begitu juga orang yang meninggal, andai kata di saat ini bicara terima kasih banyak anakku, kamu masih ingat saya, kau masih berbuat baik kepada sahabat-sahabatku yang saya tinggalkan. Masya Allah Bapak Ibu ya. Jadi itu yang menjadi sebuah ceramah saya sore hari ini. Wah, yang pertama sebagai kesimpulan bahwa kita hidup di dunia ini memang sifatnya sementara. Waktunya juga tidak lama dan hanya 1 kali. Nah, lalu kemudian kita yang masih hidup ini, bagaimana cara menyambung cinta kasih dan kasih sayang kita kepada yang sudah meninggal dunia? Maka yang pertama tadi adalah lewat doa. Maka doakanlah selalu orang tua keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, di setiap ada rezeki, maka titipkanlah sebagian rezeki itu, lalu kemudian pahalanya ditujukan kepada mereka. Baik itu sedekah biasa maupun sedekatul jariyah, Bapak sekalian. Yang ketiga, ya kalau kita bacakanlah ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, entah surat apa kita baca terakhir, kalau tidak bisa surat Al-Fatihah, lalu kita bilang, ya Allah, terima dan sampaikanlah pahala daripada bacaan surat Al-Fatihahmu ini kepada roh orang tua kami di alam barzakh. Kemudian yang keempat, itu tadi, ya umrohkanlah dia. Kalau misalnya besok lusa kita pergi umroh sebagai anak atau kemanakan, jangan lupakan beliau atau mereka yang berjasa kepada kita sebagai anak kemana. Buat baiklah kepada keluarganya yang masih hidup. Ya, sambung silaturahmi ke sana supaya insya Allah keluarga yang tempati sambung akan bahagia. Roh almarhum maju dan almarhum di alam barzakh juga begitu. Karena setiap kita berbuat baik, Allah perlihatkan kepada rohnya orang sudah meninggal dunia, ini anakmu berbuat baik lagi, sehingga mereka bahagia melihat anak orang tuanya, anak-anaknya yang berbuat baik. Dan yang keenam, bahwa berbuat baiklah kepada sahabat-sahabatnya orang tua kita yang masih hidup, karena itu juga adalah bagian dari kebaikan itu. Dan kalau mungkin ada utang-utangnya, walaupun itu sudah 40 malam hari atau kapan saja ditahu bahwa ada utangnya, dan ada yang datang sampaikan bahwa ada utangnya sama dia, maka bayarkanlah utang-utangnya itu, walaupun sampai kapan baru diselesaikan. Dan ingat 4 hal tadi. Yang terakhir, kalau kita ingat orang mati, ya doakan pertama, ulangi membaca kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakinkan kita punya diri kembali bahwa semua yang datang dari Allah semua juga akan kembali kepadanya. Ya, kemudian yang kedua, bacakanlah surat Al-Fatihah pada waktu itu juga, sedekahkan dan hadiahkan pahalanya. Kemudian yang ketiga, doakan dan mohonkan ampun, dan doakan supaya Allah kumpulkan rohnya bersama dengan rohnya orang-orang yang baik. Dan yang keempat, berdoalah kepada Allah supaya Tuhan kumpulkan kita nanti dan pertemukan kita di dalam surganya di hari kemudian kelak.
Mari Bapak Ibu dan keluargaku semua yang masih hidup hari ini, kita sama-sama terus berbuat baik. Setiap saya berniat yang baik, berpikir yang baik, bicara yang baik, berbuat yang baik. Mudah-mudahan kita semua nanti ini air hidup kita adalah air hidup yang baik. Kalau dalam Islam dikenal dengan istilah husnul khatimah Bapak Ibu ya. Semoga di bulan suci Ramadan bagi kita umat Islam yang sudah memasuki sore ke-11 ini, ya insya Allah Tuhan sudah terima semua amal kebaikan kita yang lalu, mengampuni salah dan dosa. Semoga kita diberi kekuatan dan kesehatan lahir batin untuk berpuasa sampai Idul Fitri akan datang. Dan semoga panjang umur kita ketemu bulan Ramadan yang akan datangnya lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama berdoa. Mari kita kembali Bapak Ibu berdoa sama-sama untuk almarhumah Ibunda Borean binti Pasa, kemudian buat anak, keponakan, cucu dan keluarga semua yang tinggalkan, dan buat kita semua yang masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat-Mu yang Maha Pengampun ya Allah, kami memohon kepadamu di sore hari menjelang 40 harinya kembalinya kepadamu dan kehadirat kasih sayangmu, pangkuanmu, orang tua kami Ibunda Borean binti Pasak. Kami kembali memohon kepadamu ya Allah, andai sekiranya masih ada salah dan dosa almarhumah yang belum terampuni di sisimu ya Allah. Kami semua keluarga dan jamaah takziah sore hari ini memohon kepadamu, ampunilah ya Allah segala salah dan dosa almarhumah Borean binti Pasak di sisimu ya Allah. Maafkanlah segala kekurangan dan kesalahannya selama kau hidupkan di duniamu ini ya Allah. Begitu pula sebaliknya ya Allah, selama hidup dan kau hidupkan almarhumah orang tua kami almarhumah Borean binti Pasak di duniamu, dia juga telah banyak berbuat kebaikan. Apakah itu ibadah langsung kepadamu, amal baik kepada keluarga, tetangga, sahabat, untuk agamamu ya Allah. Maka terimalah ya Allah seluruh amalan-amalan kebaikan almarhumah di sisimu ya Allah. Lipat gandakan kebaikan-kebaikannya di sisimu ya Allah. Dan catatlah almarhumah sebagai orang yang berbuat baik di sisimu ya Allah. Amin ya Allah, amin. Ya Allah, lapangkanlah alam kubur almarhumah, jauhkanlah ia dari azab dan fitnah kuburnya, tempatkan pada tempat yang mulia di sisimu ya Allah, dan jadikan alam barzahnya satu dari taman-taman surgamu baginya ya Allah. Amin ya Allah, amin.
untuk senantiasa bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai kesimpulan apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa mari di sisa-sisa umur kita ini senantiasa kita berbuat kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita semua untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada sore hari ini, alhamdulillah keluarga besar almarhumah menyiapkan kepada kita semua hidangan buka puasa bagi kita keluarga yang berpuasa, dan tentunya kepada keluarga yang hadir bertausiah pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan pahala rangkaian acara ini. Iya, jadi Bapak dan Ibu keluargaku semua, saya sebagai penceramah dan yang mengaji tidak tinggal berbuka puasa karena mau pergi lagi ceramah di tempat lain yang jauh, jadi pulang persiapkan diri. Itu yang mengaji sudah pulang, saya juga insya Allah nanti di sana baru buka karena mau persiapkan diri lagi pergi ceramah, perjalanannya jauh. Biasa terlambat kalau tinggal berbuka di tempat seperti ini. Insya Allah doa saya menyertai, Allah ganti lebih banyak lagi insya Allah. Amin ya Allah. Amin.